Gilliard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menampilkan hasil diskusi kami dengan saya sendiri, Anissa Salsabila, Dan saya Tasya Fayuri dengan materi yang berjudul Sistem Akuntansi Pemerintahan Pusat atau SAPP dan Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah atau SAPD. Sistem Akuntansi Pemerintahan Pusat adalah serangkaian prosedur manual maupun komputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengintisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Keuangan selaku bendahara umum negara yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Tujuan SAPP ialah menjaga aset, kedua memberikan informasi yang relevan, ketiga memberikan informasi yang dapat dipercaya, keempat menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian kegiatan keuangan pemerintah secara efisien. Karakteristik SAPP dibagi menjadi 5, yaitu basis akuntansi ialah basis kas untuk LRA dan aktual untuk neraca. Yang kedua, sistem pembukuan berpasangan. Yang ketiga, sistem yang terpadu dan terkomputerisasi. Yang keempat, desentralisasi pelaksanaan akuntansi. Yang kelima, perakiraan standar. SAPP terdiri dari 2 subsistem, yaitu sistem akuntansi pusat yang disebut dengan SIAP, dan yang kedua, sistem akuntansi instansi atau SAI. SIAP merupakan bagian dari SAPP yang dilaksanakan oleh Direktorat Informasi dan Akuntansi yang disebut juga dengan DIA, yang akan menghasilkan laporan keuangan pemerintahan pusat untuk mempertanggungjawabkan APBN. SIAP terdiri dari 2 sistem, yaitu 1. Sistem akuntansi kas umum atau SAKUN yang menghasilkan laporan arus kas dan neraca kas umum negara. 2. Sistem akuntansi umum atau SAU yang menghasilkan LRA dan neraca pemerintahan pusat. Pengertian SIAP. SIAP merupakan serangkaian prosedur atau manual maupun terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengintisaran, sampai pelaporan posisi dan operasi keuangan pada Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara atau BUN. Pelaksanaan SIAP yaitu 1. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atau KPPN yang memproses data transaksi penerimaan dan pengeluaran. 2. KPPN khusus untuk memproses data transaksi pengeluaran yang berasal dari bantuan luar negeri atau BLN. 3. Direktorat Pengelolaan Kas Negara atau DPKN untuk memproses data transaksi penerimaan dan pengeluaran negara melalui BUN. 4. Direktorat Informasi dan Akuntansi atau DIA yang melakukan proses data APBN serta melakukan verifikasi dan akuntansi untuk data transaksi penerimaan dan pengeluaran BUN melalui kantor pusat. Proses pembuatan laporan SIAP yaitu 1. KPPN menyusun LAK, neraca kun, dan LRA di wilayahnya. Laporan disampaikan ke Kanwil Dirjen Pemendaharaan setiap bulan. 2. KPPN khusus menyampaikan laporan dan data transaksi di DIA. 3. Kanwil Dirjen Pemendaharaan menyusun LAK, neraca kun, dan LRA SAU yang merupakan hasil penggabungan di wilayah kerjanya. Laporan setiap bulan disampaikan ke DIA. 4. Dirjen Pemendaharaan menyusun LAK, neraca kun, dan LRA yang merupakan hasil penggabungan seluruh unit Dirjen Pemendaharaan pusat dan daerah. KAI merupakan bagian dari SAPP yang menghasilkan laporan keuangan untuk pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran instansi. KAI adalah serangkaian prosedur atau manual maupun terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengintisaran, sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada kementerian negara atau lembaga. Kasusnya seperti di BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan menemukan bahwa kebijakan akuntansi dalam sistem pemerintahan belum mengatur pelaporan secara aktual atas transaksi pajak. Hal ini menyebabkan potensi pajak sebesar 3.294 triliun hilang atau tidak tercatat dengan baik. Selain itu, pemerintah juga belum memaksimalkan tindakan penagihan pajak, sehingga terdapat hutang pajak yang telah kadaluarsa sebesar 71.015 miliar. Akibatnya, pemerintah tidak dapat menyanyikan sepenuhnya hak negara sebesar 1.111 triliun dan kewajiban negara sebesar 2.183 triliun dari beberapa transaksi perpajakan. BPK juga menyebut bahwa hutang pajak sebesar 94.096 juta berpotensi tidak dapat ditagih lagi, dan pemerintah kehilangan hak menagih hutang pajak bumi dan bangunan atau PBB yang telah kadaluarsa seperti
Sistem akuntansi pemerintahan daerah merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah. SAPD adalah serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengintisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBD. SAPD sekurang-kurangnya meliputi prosedur akuntansi, penerimaan kas, pengeluaran kas, prosedur akuntansi aset tetap barang milik daerah, dan prosedur akuntansi selain kas. Karakteristik SAPD sama dengan karakteristik SAPP yang meliputi basis akuntansi dan sistem akuntansi yang berpasangan. SAPD terdiri dari dua subsistem, yaitu 1. Akuntansi pemerintahan daerah. Yang kedua, sistem akuntansi satuan kerja perangkat daerah. Sistem akuntansi pemerintahan daerah SAPD dilaksanakan oleh pejabat penatausahaan keuangan daerah PPKD yang mencatat transaksi-transaksi yang dilakukan pada level Pemda seperti pendapatan, dana perimbangan, dan belanja. Sistem ini dapat disebut juga dengan sistem akuntansi PPKD. SAPD kedua yaitu sistem akuntansi perangkat kerja daerah yang dilaksanakan oleh pejabat penatausahaan keuangan PPK. SKPD, transaksi-transaksi yang terjadi di lingkungan satuan kerja harus dicatat dan dilaporkan oleh PPK SKPD. Satker terdiri dari 1. Satuan Kerja Pemerintahan Daerah SKPD. Yang kedua, Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah SKPKD. Transaksi pada SKPKD dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu transaksi yang dilakukan oleh SKPDKT sebagai satker. Yang kedua, transaksi yang dilakukan oleh SKPKD pada level Pemda. Contoh kasusnya ialah dalam laporan hasil pemeriksaan LHP atas laporan keuangan data yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan BPK. Terdapat beberapa permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerah yang perlu segera ditindaklanjuti. Ada 3 permasalahan utama yang ditemukan dalam pemeriksaan laporan keuangan Pemprov Aceh tahun 2022. Yang pertama, pemerintah Aceh belum memutakhirkan regulasi pendapatan pajak air di permukaan, sehingga penerimaan pajak air permukaan belum dapat direalisasikan secara optimal. Yang kedua, terdapat ketidaksesuaian antara klasifikasi penganggaran dan realisasi belanja pada 7 satuan kerja perangkat daerah Aceh. Hal ini menyebabkan realisasi belanja pada 7 SKPD Aceh tersebut tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Ketiga, terdapat kekurangan volume pada 18 paket kegiatan belanja modal. Hal ini mengakibatkan kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan sebesar 1.255 miliar. Sekian dari presentasi kami. Jika ada yang bertanya, silakan di kolom komentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.